adanya bonus demografi dengan data BPS terakhir kalau nggak salah peningkatan pemilih usia muda itu bahkan sampai 54%. Dan ini jika tidak di manajemen dengan baik, otomatis itu menjadi potensi yang akan menguntungkan kepada calon yang bisa menarik perhatian dari kaum milenial. Terkait dengan apatisnya generasi milenial, ini tidak terlepas dari manuver-manuver politik dan perbuatan dari pejabat-pejabat negara yang pada intinya tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran idealisme yang pada anak-anak generasi muda kita, Gen Z dan milenial, yang memahami dasar-dasar norma, baik itu norma agama, norma hukum maupun norma adat, sehingga beliau kaum milenial dan Gen Z tersebut melihat dinamika politik dan pejabat di negara ini seolah-olah tidak memperhatikan dan tidak melindungi hak-hak mereka sebagai anak bangsa. Dan tentunya bagi kita harus memikirkan bagaimana solusinya, karena kita sadar bahwa kaum milenial dan Gen Z pada hari ini termasuk pemilih yang dominan. Bahkan ada peneliti yang mengatakan bahwa kaum milenial itu mencapai angka 60%. Yang kami ingin menyampaikan bahwa apa itu milenial. Ketika kita memahami apa itu milenial, kita akan bisa meraba-raba apa penyebab dari dunia itu apatis dalam politik. Dari data yang kami dapatkan sesungguhnya bahwa usia milenial ini berkisar antara kelahiran 81 sampai 90. Artinya dia berkisar usia 17 sampai 39 tahun. Nah, tentu kita juga harus memahami bahwa apatis itu sebetulnya bahagian dasar karakteristik dari milenial. Seperti sudah dulu namanya ini banyak. Namun, ketika kita bicara politik di sini, bahwa saya bebas dulu kan. Cuma ada beberapa latar belakang yang membuat apatisnya milenial, kami bukan menyalahkan tokoh-tokoh politik, tapi dari buku yang kami baca bahwa di antara penyebab milenial ini apatis dan kritik, kecuali kalau adanya sikap dan perilaku tokoh-tokoh politik yang tak pantas, yang tak pantas dicontoh tidak saja oleh milenial, tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apakah itu korupsi, nepotisme, menyalahgunakan kekuasaan dan sebagainya. Nah, di sini juga tugas partai politik. Partai politik bertanggung jawab kepada apatis atau tidaknya milenial, bahkan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat kita. Pengalaman. Dan tadi Abang Rinaldi kan mengatakan yang milenial itu kan kelahiran 41. Karena saya ini kelahiran 80, mana ini Pak? Boleh dikatakan milenial berbicara? Iya. Boleh ya?
Gen Z ya. Nah sebenarnya kalau menurut pandangan saya bukan berbicara di sini teoritis, tapi saya berbicara di sini memang hal yang terjadi ya, di tengah-tengah masyarakat itu. Kenapa sekarang ini para milenial itu lebih tidak suka ikut berpolitik dan juga ikut partai politik? Karena ini sangat musibah besar di semenjak dari reformasi sampai sekarang ini yang tidak terkendali. Ini adalah sebuah bencana, kiamat politik untuk negara kita, negara Indonesia. Yang di sini para senior-senior politik itu yang pertama sekali memakai paham liberalis dalam berpolitik, paham liberalis, sehingga secara psikologis milenial kita tidak tertarik dengan hal itu. Kenapa? Karena milenial, para senior politik dengan milenial itu sudah jelas aslinya berbeda. Kalau asli senior politik itu adalah asli dari hasil bumi kayu. Kalau asli dari milenial sekarang adalah hasil dari ekspor, ya, makanan-makanan bergizi lainnya itu berbeda, pemahaman dan pemikiran. Itu satu. Yang kedua adalah etika para senior politik sekarang ini boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ada sekarang yang wajib-wajib loncat pal, oportunis, tidak mengajarkan generasi muda berpolitik yang baik, ya, berpendirian yang baik, ya kan? Kecewa dalam satu partai ini lari ke partai ini, ya kan? Nah, itu adalah pendidikan politik yang tidak benar terhadap milenial. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, itu tergantung ketua partainya. Milenialnya S2, ketua partainya cuma tamat SMA, nggak mungkin bullshit. Nggak mungkin bisa mempengaruhi seorang milenial yang gelarnya doktor, yang gelarnya master, yang gelarnya sarjana, sedangkan ketua partainya tamat SMA. Itu nggak akan bisa. Justru itu saya dari PDI Perjuangan yang berideologikan Pancasilais ini, saya hanya membiarkan saja milenial ini berpolitik. Kita lepas. Kenapa? Karena milenial nanti akan melihat ya dengan nuraninya mana yang benar, mana yang tidak. Kalau politik kita kemukakan kepada milenial, itu maaf ya. Kalau untuk milenial sekarang orangnya cuek ya.